warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Rapiko, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 7 Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual ini, saya melakukan wawancara terhadap 2 kepala sekolah di Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Gelumbang, yaitu Bapak Nazirin, SPD MSI, selaku Kepala SMP Negeri 7 Gelumbang, dan Bapak Ardensyah, SPD MSI, selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 5 Gelumbang. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lainnya. Adapun panduan pertanyaan wawancara. Pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Dan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dan yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki panduan jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dan pertanyaan yang terakhir adalah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Untuk wawancara pertama, saya melakukan wawancara terhadap pimpinan di sekolah kami, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Gelumbang, Bapak Nazirin, SPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya, Endah Rapiko, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Muara Enim. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada salah seorang kepala sekolah di sekolah kami. Pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi tugas modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 7, yaitu Bapak Nazirin, SPD MSI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, semangat. Semangat Pak ya, baik Pak ya. Alhamdulillah selalu semangat Pak. Bapak, Pak Nazirin ini adalah salah seorang kepala sekolah yang menurut kami sangat luar biasa. Beliau ini juga mempunyai banyak pengalaman Pak ya sebagai seorang pemimpin. Jadi pada kesempatan kali ini Pak, izin Pak ya, izin karena meminta waktunya Pak ya, mengganggu waktunya, sudah datang ke sini mengganggu waktunya, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mendapatkan ilmu Pak, dapat sharing tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak ya. Tentunya Bapak sudah banyak pengalaman, jadi mohon Bapak bisa sharing dengan kami kasus-kasus apa saja yang menjadi dilema etika ketika Bapak menjadi seorang pemimpin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, syukurlah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman atau selama Bapak menjadi kepala sekolah, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang berkenaan dengan masalah etika, permasalahan yang ada. Tapi mungkin dalam kesempatan ini saya akan mengambil salah satu contoh kasus atau permasalahan yang pernah saya alami selama SMP di Kabupaten Muarani, di SMP Negeri 7 Gelombang di Kabupaten Muarani. Saya pernah menemui atau menjumpai satu permasalahan atau kasus di mana ada seorang anak yang mengalami hampir keputusasaan dalam mengikuti kegiatan di sekolah dan pada seorang peserta ini. Itu ada seorang yang kita ada seorang anak yang namakanlah sebagai nama Ahmad, tapi bukan nama yang sebenarnya. Di mana anak ini pada saat itu masih duduk di kelas 8 SMP Negeri 7 Gelombang. Di mana anak ini mempunyai permasalahan, ternyata setelah diadakan komunikasi di mana anak ini dia jarang masuk sekolah tanpa keterangan dan tanpa alasan yang jelas. Jadi dalam hal ini seperti biasa penanganan permasalahan atau penanganan kasus yang kita laksanakan ini sifatnya berjenjang, tidak ada jenjang yang paling rendah atau jenjang yang paling tinggi. Karena pada awal-awalnya masih ditangani oleh seorang wali kelas. Namun kelihatannya masalahnya belum juga mengalami kemajuan dan belum terungkap apa akar permasalahannya. Kemudian yang kedua, wali kelas berkolaborasi bekerjasama dengan guru BK dengan konseling yang menangani kelas anak ini, dan ternyata juga masih belum menghasilkan sesuatu yang tadi diharapkan. Dan akhirnya sampailah kepada wakil bidang siswaan berkolaborasi kerjasama dengan wali kelas, guru BK, termasuk kawan-kawan yang lain, dan hasilnya tetap sama. Ternyata belum ada hasil yang signifikan ke arah yang lebih baik. Maka pada saat itu diadakanlah pemanggilan kepada orang tuanya, kawannya untuk datang ke sekolah. Akhirnya hadir orang tua kawannya. Dipanggil oleh petugas BK dan petugas siswa. Ternyata ibunya menjelaskan apa yang selama ini terjadi. Karena ternyata sepengetahuan beliau, anak ini sebenarnya dari rumah berangkat ke sekolah. Tapi nyatanya di sekolah anaknya tidak hadir. Jadi orang tuanya juga mengalami kebingungan. Apa penyebab dari permasalahan anaknya tidak sampai ke sekolah ini? Sementara orang tuanya pagi-pagi itu sudah berangkat ke kebun untuk bekerja sebagai seorang istilah di sini itu sebagai seorang penyai atau penyadap karet. Jadi kita kan tahu kalau orang nyadap karet itu ya pagi-pagi itu habis subuh harus berangkat ke kebun. Sementara anaknya ya masih berada di rumah, dan setelah beliau pulang ke rumah anaknya sudah berangkat sekolah. Tapi nyatanya itu tadilah, ternyata anak ini tidak sampai sekolah. Setelah habis jam sekolah, anak ini pulang. Makanya orang tuanya beranggapan bahwa anaknya ini sebenarnya sudah sekolah, yang pakai seragam lengkap, dan akhirnya permasalahan ini ya tetap berlanjut. Karena pada panggilan pertama masih belum menghasilkan yang signifikan atau yang kemajuan yang signifikan. Hanya dipanggil lagi orang tua.
Dan tetap sama jawaban orang tuanya. Dan si anak setelah dipanggil belum mau mengungkapkan apa permasalahan yang terjadi dengan si anak ini, sehingga dia dari rumah itu berangkat sekolah, tapi nyatanya tidak sampai di sekolah. Dan akhirnya kami adakan panggilan yang ketiga kepada orang tua. Nah, di panggilan ketiga inilah baru terungkap bahwa ternyata anak ini ada permasalahan dengan salah seorang temannya yang berada di sekolah. Dan pada saat itu anak ini sebenarnya dia punya keinginan untuk belajar, punya keinginan untuk sekolah. Tapi karena itu tadi ada permasalahan dengan temannya, karena ternyata anak ini mendapat ancaman dari kawannya, sehingga dia merasa ketakutan untuk masuk ke lingkungan sekolah. Nah, sementara sudah beberapa bulan kejadian ini, si anak tidak melapor, baik kepada wali kelas, kepada guru BK, wakil dan siswaan, dan kepada bapak. Kenapa terjadi? Ya karena anak ini merasa ketakutan. Karena dia berpikir kalau dia sampai melapor, mungkin ya ancaman dari anak tadi ya akan semakin berat. Nah, akhirnya pihak sekolah mengambil suatu keputusan bagaimana caranya untuk menyelesaikan. Sedangkan orang tuanya memang selama ini tidak tahu mengenai. Jadi anak itu mengalami dilema. Dilemanya itu apa? Di rumah dia takut dengan orang tuanya, kalau sampai dia tidak berangkat ke sekolah. Di sekolah dia merasa terancam, oleh salah satu pendidik dan salah satu teman yang berada di sekolah. Akhirnya kita panggil, si anak tadi kita panggil, orang tuanya kita panggil, kemudian kita ajak bercerita dari hati-hati. Akhirnya terungkap bahwa memang ada permasalahan dia dengan kawan, dan akhirnya permasalahan kita selesaikan dan kita berikan penjelasan. Jadi anak ini ya sebenarnya dia tidak hadir ke sekolah, ini juga termasuk kebenaran menurut anak ini, karena dia merasa takut. Sementara dia berangkat dari sekolah, dia merasa takut dengan orang tua, dan akhirnya terjadilah permasalahan. Dan alhamdulillah setelah itu melalui penanganan yang cukup intensif, kemudian berkolaborasi dengan seluruh pihak yang terkait di sekolah ini, mulai dari wali kelas, guru BK, guru mata pelajaran, sampai ke wakil kepala sekolah bidang siswaan, dan bahkan kami langsung untuk ikut berkolaborasi bersama bapak ibu yang lain untuk menyelesaikan masalah. Dan alhamdulillah hasilnya sangat positif, dan sekarang ini anak kita ini sudah mengalami kemajuan yang semula ya dari rumah berangkat, sementara dia tidak sampai ke sekolah, sekarang ini sudah aktif di sekolah dan ada. Oke, jadi kasusnya ini tentang seorang anak yang sering tidak hadir ke sekolah, Pak ya. Setelah diidentifikasi ternyata banyak kendala-kendala dari rumah ya. Oke. Dari kasus ini Pak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak ya. Yang pertama itu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Jadi selama ini ya memang sudah menjadi kebiasaan saya selaku kepala sekolah, pimpinan bisa selalu berkolaborasi. Jadi tidak semua permasalahan itu bisa kita selesaikan sendirian, walaupun kita sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah. Kita menangani permasalahan ini dimulai dari jenjang yang kami sudah kami sampaikan, dan sesuai dengan tingkatan atau level pelanggarannya. Karena kan pelanggaran ini ada, atau permasalahan ini ada level ringan, sedang, dan berat. Nah, kami selalu melibatkan bapak ibu yang ada di sekolah ini, mulai dari kelas yang bersangkutan, guru BK, wakil bidang siswaan, termasuk guru IP dan guru mata pelajaran. Karena kami sadar tanpa adanya kolaborasi ataupun kerjasama ini, ya sebagai seorang kepala sekolah,
tidak mungkin akan bisa mengidentifikasi apa akar permasalahan. Dan alhamdulillah selama ini sudah jalan. Jadi berkolaborasi dengan para guru mapel, wali kelas dan guru BK, Pak ya. Serta mungkin kalau tergantung kasusnya itu dengan orang tuanya juga, Pak ya. Bisa, ya. Jadi kalau memang kasusnya sudah sedang ke atas mengarah kepada pelanggaran berat, tentunya ya kita melaksanakan kolaborasi atau kerjasama dengan orang tuanya, termasuk mungkin tetangga, pemerintah setempat tinggal anak atau orang tua tersebut dan lain sebagainya, sehingga kita memperoleh data dan informasi yang akurat. Pertanyaan kedua, Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya. Jadi ya seperti biasa sudah kami laksanakan pengambilan keputusan. Kami selalu menganut yang namanya sistem pengambilan keputusan kolektif kolegial. Arti kolektif kolegial ini, setiap keputusan yang kita ambil itu adalah pada prinsipnya adalah keputusan bersama. Artinya kita selalu mengedepankan musyawarah dan kolaborasi. Jadi setiap permasalahan, apalagi tadi sudah kami sampaikan, kalau memang permasalahannya sudah mengarah ke permasalahan level sedang atau level berat, kami selalu melibatkan guru bapak ibu yang ada di sekolah ini untuk berkolaborasi untuk menangani permasalahan, sehingga apapun keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan. Kemudian masalah yang sangat penting tadi apa yang sudah disampaikan ditanyakan oleh ya, memang kadang-kadang kita menjadi dilema. Permasalahan ini ya kita pelajari akan permasalahan itu terlibat. Akhirnya kita bisa mengambil keputusan apa yang harus kita putuskan secara kolektif dan kolegial. Karena apa? Kadang-kadang apa yang dilakukan oleh anak ini ya memang ada benarnya. Misalnya tadi sudah kami ambil contoh, di rumah dia takut dengan orang tuanya, lalu dia sampai tidak sekolah. Jadi artinya dia pagi-pagi berangkat dari rumah. Setelah jam sekolah pulang atau bubar, dia kembali lagi. Jadi anggapan orang tuanya, wah, tidak ada masalah dengan anak, sementara anak ini tidak melapor, tidak bercerita dengan orang tuanya. Kemudian sekolah juga sebenarnya punya aturan bahwa setiap peserta didik dia wajib datang ke sekolah. Jadi pada saatnya anak ini tidak hadir ke sekolah, tentu sekolah akan memproses dengan prosedur yang sudah kita tetapkan. Jadi menggunakan prinsip kolektif kolegial, Pak ya. Pertanyaan ketiga, Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan? Ya, kalau langkah-langkahnya itu tadi Bu ya. Kita lihat dulu level permasalahannya atau kasus pelanggarannya. Kalau masih tetap dari ringan, saya kira itu mungkin bisa diselesaikan dengan kita ambil keputusan yang sifatnya insidentil atau sewaktu-waktu. Tapi kalau sudah masuk ke sedang, apalagi sedang berat, tentunya kita sudah melibatkan berbagai pihak yang ada di sekolah ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang kita. Itu yang kita lakukan. Jadi prosedurnya sesuai dengan level permasalahan. Iya, level permasalahan yang kita lihat. Yang keempat, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Ya. Tadi sebenarnya sudah kami ceritakan dan sampaikan bahwa dalam rangka pengambilan keputusan ini tentunya kita selalu melibatkan kawan-kawan yang memang punya kewenangan untuk menangani permasalahan, sehingga ya, apapun keputusan itu adalah keputusan bersama. Misalnya anak ini kita ambil sebuah keputusan yang terburuk pun ya kita artinya sudah mengambil keputusan yang seadil-adilnya karena berdasarkan musyawarah, mufakat dan kolegial tadi. Selanjutnya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus etika?
Kalau bicara masalah tantangan itu sudah pasti ada. Kita melaksanakan tugas atau bekerja ini ya tidak mungkin lah tidak ada hambatan, tidak ada tantangan. Salah satunya mungkin berada di pihak anak. Tantangan yang pernah kita alami karena memang tidak ada keseriusan dari anak dan orang tua untuk menyelesaikan ataupun menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan. Jadi ini menjadi salah satu tantangan yang yang sering kita alami. Dimana orang tua kadang-kadang mereka selalu berpikiran bahwa ini adalah tanggung jawab guru, tanggung jawab kepala sekolah, sehingga dia tidak mau tahu anaknya sudah bersekolah di sini, artinya dia tidak mau tahu lagi. Nah ini kadang-kadang pola pikir atau mindset seperti ini menjadi penghambat kita atau tantangan kita untuk bisa mengatasi permasalahan yang terjadi di sekolah. Tapi alhamdulillah dengan kolaboratif kerjasama kita dengan orang tua, dengan masyarakat, dengan pemerintah, ya sebagian besar orang tua yang menyekolahkan anaknya di SMP Negeri 7 Gelombang itu sudah melaksanakan. Oke, berarti lebih kepada pihak anak ya, orang tua tentunya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata kelola tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Dan bagaimana prosedur seperti apa Bapak? Ya, kalau masalah jadwal tentunya kita hampir setiap hari itu ada kegiatan-kegiatan. Dalam kegiatan mingguan misalnya kita kan paling tidak dalam satu minggu itu ada kegiatan yang pertama upacara bendera. Nah, ini upacara bendera ini selalu kita manfaatkan untuk memberikan pembinaan kepada anak kita, bahkan kepada guru dan tenaga kependidikan. Secara rutin setiap hari Senin selesai upacara itu pasti kita sampaikan. Termasuk pada kegiatan misalnya pada hari Jumat kita melaksanakan kegiatan Perhimpunan Islam atau Rojus, ini juga kita sempatkan. Di mana pendekatannya adalah pendekatan keagamaan. Kalau upacara tadi pendekatannya adalah pendekatan mengenai penegakan disiplin. Lalu di hari Jumat atau kegiatan Perhimpunan atau Rojus tadi kita pendekatannya melalui pendekatan keagamaan, ya spiritual. Kemudian kalau hari Sabtu kita mengadakan kegiatan kesegaran jasmani, senam, olahraga dan sebagainya. Juga sama, kita selalu menyampaikan kepada anak, kepada kita bagaimana pelaksanaan disiplin di sekolah ini ya dengan pendekatan kegiatan yang dilaksanakan itu yaitu kesegaran jasmani. Melalui kegiatan-kegiatan. Ya. Kalau jadwal khusus pembinaan ya paling tidak dalam sekolah ini kan kita selalu mengadakan briefing sela-sela waktu istirahat. Kemudian yang pasti ya setiap bulan, karena setiap bulan kita selalu menjadwalkan yang namanya rapat pembinaan, rapat rutin. Berarti ini terjadwal Pak ya? Ya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Alhamdulillah, selama pengalaman saya berada di SMP Negeri 7 Gelombang ini, yang pertama dari pihak intern kita yaitu pihak SMP Negeri 7 Gelombang, kawan-kawan sangat responsif, artinya kawan-kawan sangat positif dalam menanggapi ketika kita ajak untuk berdiskusi, bercerita, bermusyawarah untuk menangani permasalahan yang khususnya pelanggaran etika. Kawan sangat ambisius sekali untuk diajak berdiskusi, berkolaborasi. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ya memang sebagian dari orang tua ya sangat koordinatif ya, sangat mau diajak untuk bekerja sama dalam rangka penyelesaian permasalahan. Termasuk lingkungan kita, Bu. Lingkungan kita alhamdulillah ini lingkungan yang sangat ramah, lingkungan yang sangat
persuasif untuk membantu pihak sekolah dalam menangani permasalahan-permasalahan. Kita ini termasuk pemerintah setempat dan masyarakat yang berada di di sekitar sekolah. Oke, itu Pak ya. Jadi seluruh elemen-elemen yang ada Ya, di sekolah ini kita terlibat libatkan. ya Pak ya dalam penanganan kasus ini. Terakhir Pak ya, Ya, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Alhamdulillah, jadi banyak sekali pembelajaran yang bisa dipetik dari permasalahan, terutama mengenai pelanggaran. Yang pertamanya itu ikhlas. Kita harus ikhlas. Jadi kita selalu dihadapkan dengan permasalahan yang mungkin ini tidak pernah terpikirkan oleh kita, dan ya terus terang saja tidak ada imbalannya untuk kita menangani permasalahan ini. Jadi ikhlas, Bu. Jadi kita mendidik hati kita, pikiran kita untuk selalu ikhlas. Jadi kita menyelesaikan mendidik anak kita ini dasarnya itu ikhlas ini. Dan kemudian yang kedua syukur. Kita bersyukur bahwa kita diberikan kodrat, diberikan amanah oleh pimpinan, oleh Yang Maha Kuasa menjadi seorang pendidik. Alhamdulillah, tidak semua orang mendapat kesempatan untuk menjadi seorang pendidik. Jadi yang pertama, yang kedua ini kita syukur. Kemudian yang ketiga adalah kesabaran. Jadi mendidik kesabaran kita, bagaimana menangani permasalahan yang terjadi di tempat tugas kita ini. Dan memang ini profesi ini adalah pilihan kita, Bu ya. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang memerintah, tidak ada yang menyuruh. Sehingga ya 3 dasar tadi menjadi prinsip dasar kita dalam mengelola dunia pendidikan ini, terutama dalam penanganan permasalahan pelanggaran etika. Oke Pak ya, rasa syukur dan kesabaran ya. Mungkin luar biasa sekali Pak sebenarnya cara Bapak menangani dilema etika yang terjadi di sekolah berdasarkan kasus-kasus tersebut Pak ya. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya, jangan bosan Pak memberikan atau berbagi kebaikan, sharing ilmu yang baik dari Bapak. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, akhir pensiun Bapak ya Pak ya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sampai kehidupan Bapak. Sama-sama Bu ya, semoga kita semua sehat, karirnya semakin meningkat. Amin ya Allah. Dan terus semangat. Demikianlah wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Jombang. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Iya, silakan. Semangat. Untuk wawancara kedua, saya mewawancarai Bapak Pimpinan Kepala SMP Negeri 5 Gelumbang, yaitu Bapak Ardensyah, SPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Rapiko, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Muara Enim. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan modul 3.1 tentang etika dilema, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang pemimpin di SMP Negeri 5 Gelumbang. Dia sudah mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa Pak ya dalam kepemimpinan. Saya akan mewawancarai Bapak Ardensyah, SPD MSI. Selamat siang Pak. Siang. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik Pak ya. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya hari ini. Namun kami ingin Bapak sharing atau bercerita pengalaman Bapak ya tentang bagaimana Bapak menjadi seorang pemimpin ketika dihadapkan kasus-kasus terkait dengan dilema etika Pak ya, seperti ini. Jadi begini Pak, Bapak kan pengalamannya sudah banyak Pak ya di dunia pendidikan, tentunya sebagai seorang pemimpin. Nah di sini kami izin Bapak mau berbagi dengan kami. Kira-kira kasus apa saja Pak yang menjadi dilema etik
etika yang terjadi di sekolahan Bapak? Ya, jadi kalau yang namanya kasus itu khusus dengan dilematika ya, Iya, Pak. itu sebenarnya hampir semua sekolah punya, bisa dikategorikan ya sama. Iya. Ya, sekolah itu memang tergantung kondisi, tergantung apa namanya juga adat istiadat dan juga pengaruh. Jadi memang kalau pengalaman yang bapak pernah temui ya tentang anak kita ini, ya kita selalu dibenturkan dengan permasalahan peran anak yang dimulai dari tempat tinggalnya. Jadi ketika di sekolah itu ada permasalahan sedikit, nah ini akan menyebabkan konflik. Ya, konflik. Jadi dengan adanya konflik ini itu nanti akan berlanjut, ya, dan berlanjut. Kemudian di satu sisi mereka mempertahankan kebenaran masing-masing. Ya. Tapi setelah kita pelajari dan kita mediasi, ya sampai kita melibatkan kedua orang tuanya, ya. Karena hal-hal ini, apalagi anak-anak kita di sini khusus ya, ini kalau tidak dilibatkan dengan mediasi ke orang tuanya, dianggap masih belum selesai. Ya, jadi dengan sudah ada mediasi, ya, dengan bantuan wali kelas dan mereka-nya, ya, nah sehingga yang permasalahan yang ada konflik tadi Nah, dari kasus yang Bapak jelaskan tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Pak ya. boleh. Yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral yang ada di sekolah? Ya, jadi kalau permasalahan itu, ini yang kita mengambil hanya satu sudut pandang ya, yang kita hanya mengambil satu laporan saja. Jadi kalau kita namanya identifikasi, itu kita harus cross-check dan cashback. Jadi kita lihat feedbacknya di antara mereka ini, identifikasi masalah itu asal usulnya dulu. Jadi dan kita menjustis anak ini benar atau anaknya salah atau kedua-duanya salah, itu tidak boleh. Jadi kita identifikasi dulu latar belakangnya, dari latar belakang keluarga, dari latar belakang anaknya, ya, termasuk latar belakang lingkungan yang ada di sekolah. Jadi identifikasi itu kita mencari akar pokok permasalahan mengapa terjadi kasus. Jadi identifikasinya itu mencari latar belakang atau pokok dari Ya, masalah tersebut, Pak ya. permasalahannya dicari dulu. Oke, pertanyaan kedua, Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan dan sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi kalau yang namanya kita pengambil keputusan, jadi pengambil keputusan ini, meskipun kita ketahui permasalahannya memang asal usulnya, ternyata si A ini memang salah atau si B ini memang benar, itu kita tidak utarakan di waktu mediasi. Jadi yang kita ambil itu adalah bagaimana kita mencari win-win solution yang kedua permasalahan anak ini ya, kita dapat selesaikan dengan baik, dan harapannya permasalahannya selesai dan permasalahan ini tidak akan terulang lagi. Jadi kalau ditanya bagaimana cara apa tadi? Cara ini, Pak. Mengambil Iya, keputusan ya. mengambil keputusan. Ya kita objeknya adalah untuk keadilan ya. Objeknya juga ini dengan siswa. Iya. Jadi siswa ini kalaupun ada yang memang benar-benar salah atau keliru, ya kita kasih pemahaman. Termasuk kawan tadi bukan berarti kita diangkat, oh ini memang benar, tidak seperti itu. Artinya siapapun, kapanpun, dimanapun, kita pasti akan melakukan kesalahan.
dan harapannya ya ke depan tidak terulang lagi, baik diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi mencari win-win solution Ya. supaya tidak ada yang dirugikan. Tidak Pak, ada ya? rugikan, yang penting kita mencari penyelesaian yang terbaik untuk anak, untuk siswa. Jadi kita berpihak kepada murid Pak ya. Iya, seperti itu, murid. Pak, ya. Oke, untuk yang pertanyaan ketiga Pak ya. Langkah-langkah apa yang Bapak lakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Ya, jadi kalau langkah-langkahnya kita pasti melibatkan orang kedua bahkan bisa orang ketiga. Ya. Jadi yang namanya permasalahan itu memang harus clear, ya harus benar-benar selesai. Nah kalau kita diselesaikan antara kedua anak saja yang bermasalah, ini dikhawatirkan nanti belum legowo, ya, masih belum move on istilahnya sekarang ini ya. Jadi bagaimana caranya kita harus melibatkan kedua orang tuanya. Ya. Ya sejauh ini itu yang kasus-kasus yang saya katakan sedang ya. Tapi kalau mungkin yang memang sudah melibatkan antar beberapa anak, bahkan melibatkan beberapa desa, ini tentunya kita melibatkan pemerintah desa, bahkan bisa sampai Babin Kamtib, dari Kapolsek, dari Polsek, bisa juga melibatkan Babinsa dari Koramil, karena ini melibatkan warga di tempat mereka tinggal. Ini ada pemerintah desanya ya, Pak Kadesnya harus bisa kita ajak. Berarti penyelesaian langkah-langkah ini Pak tergantung dari level Ya, permasalahan level Pak ya. permasalahannya. Kalau mungkin hanya yang ringan-ringan cukup kita sekolah. Pihak-pihak sekolah. Kalau yang ya. sedang ini paling tidak kita ambil kedua orang tua. Iya. Kalau langkah berat, karena misalnya ada beberapa anak yang bahkan bisa sampai melibatkan antar desa, nah ini minimal sebelumnya di pemerintah desa. Nah, lebih bagus lagi kita melibatkan Babin Kamtib maupun Babinsa. Iya betul sekali Pak ya. Oke, selanjutnya Pak ya. Ya. Hal-hal apa saja yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif ya. Sebenarnya yang Bapak sampaikan tadi sebenarnya itu yang memang benar-benar efektif. Jurus paling gitu ya. Jadi karena anak ini kalau hanya diselesaikan sebatas anak dengan guru, ini kadang-kadang dari dilema juga bagi kita pengambil keputusan ya. Kenapa? Orang tuanya tidak diberi laporan, Iya. ya. Apalagi anak ketika dia melapor sama orang tuanya, meskipun dia salah, dia selalu bagaimana untuk mencari kebenaran atas masalah yang dia lakukan. Ya maka dengan itu, kalau untuk penyelesaiannya ya kita harus melibatkan orang-orang terdekat dia. Kalau orang tuanya tidak sepadir, yang minimal ada walinya. Oke, berarti kita itu harus berkolaborasi Ya, Pak ya harus dengan berkolaborasi. guru, dengan orang Ya. tua dan stakeholder yang ada di Memang sekolah harus tersebut, Pak dilibatkan. ya. Ya. Oke, selanjutnya Pak ya. Boleh. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, sebenarnya kalau dikatakan tantangan pasti ada. Tapi alhamdulillah tantangan-tantangan itu bisa diatasi. Kadang-kadang ya karena anak, kadang-kadang ada yang tinggal dengan bukan tinggal sama orang tuanya. Tantangannya kebanyakan karena di daerah-daerah ini kebanyakan kasus keluarga yang terpuruk ya. Jadi hanya tinggal pada ibunya saja atau bahkan ada yang tinggal sama neneknya. Nah, ini tantangan berat. Ya karena apa? Anak hanya bisa terkontrol dan bisa diamati hanya di sekolah. Ketika di lingkungan tempat dia tinggal, anak ini harus kontrol. Ya, karena kadang keluarga yang tanda kutip sementara neneknya atau ibunya saja sibuk untuk mencari nafkah, anaknya tadi begitu pulang kadang-kadang untuk makan entah pulangnya malam atau bahkan bisa kadang tidak pulang. Ini salah satu tantangan ya, karena ini kurangnya kerjasama antara pihak keluarga. Yang paling banyak yang ini sebenarnya. Berarti tantangan ini lebih banyak kepada muridnya itu sendiri Pak ya, dengan keluarganya seperti itu Pak
Pak ya? Ya, yang seperti itu. Itu yang paling tantangannya. Kalaupun misalnya mereka keluarganya lengkap, ibunya ada, bapaknya ada, kan mudah kita Iya. penyelesaiannya ya. Itu kadang-kadang ada yang bapaknya kerja di luar, sementara ibunya sibuk di cari nafkah dan juga. Jadi tantangan-tantangan seperti inilah yang memang dalam hal penyelesaian konflik ini agak gantung, kadang-kadang perlu proses ya. Betul sekali Pak ya. Ya. Yang keenam Pak, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memilih jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Ya, jadi kalau berbicara penyelesaian dalam kurun waktu Iya, ya, iya Pak. jadi waktunya apakah sekarang, apa nanti, atau kapan ya. Kalau secara pribadi ya, selaku bapak penanggung jawab pimpinan di sekolah, ini kalau bapak lihat dari tingkat kesalahannya atau tingkat kasusnya ya. Jadi kasus anak-anak ini macam-macam. Ada level dari level ringan, sedang sampai ke berat. Kalau yang level ringan, ya pokoknya bisa kita Selesaikan mediasi. Kalau masih sedang, ya kita tunggu ke dulu. Bisa ada orang tuanya kapan datang. Kadang-kadang ada yang memang orang tuanya tidak ada. Apa boleh buat? Kita kirim ulang surat panggilan kedua, ketiga. Ini berarti kan waktu ya. Iya, Tapi kalau yang levelnya yang berat, ini harus secepatnya. iya. Ya bagaimanapun bila perlu on call, kita telepon. Ya karena sifatnya darurat, emergensi. Kalau ini kita tidak selesaikan, nah ini kita dalam kurun waktu bisa 24 jam besok mau sekolah, nanti anaknya tidak sekolah. Ya, jadi kalau berbicara waktu ini kita lihat dari segi kasus. Kalau yang mungkin kalau mendesak cepat. Iya. Kalau yang mungkin yang dianggap sedang, karena kita melibatkan orang tua, sementara orang tuanya mungkin kadang-kadang waktu yang tidak ketemu, kapan dia siap untuk ke sekolah, nah, itu terpaksa kita menyesuaikan, Pertanyaan ketujuh Pak ya, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, jadi yang namanya penyelesaian masalah ini, ya kalau kepala sekolah atau pimpinan di sekolah itu hanya sekedar memutuskan. Jadi kalau yang namanya untuk pengambilan keputusan, ini kita melibatkan kalau di siapa orang-orangnya ya mungkin yang berperan penting ini wali kelas atau guru BK. Nah ini yang kita pintai, apa itu datanya, keterangannya, apa permasalahannya. Ya, kalau kita sudah lihat, sudah tahu, kita paham, nah ini baru kita mengambil kebijakan dalam hal pengambil keputusan. Ya kalau sudah cukup, ya datanya sudah ada, ya baru bisa kalau sekolah mengambil keputusan. Ya, kalau ditanya siapa, ya orang-orang terdekat kita ini ya tadi dari dewan guru, wali kelas atau ya. Semua warga sekolah atau guru-guru yang ada di sekolah itu ikut terlibat Pak ya, Ikut dalam terlibat. membantu setiap keputusan itu tersebut Pak ya. Oke, terakhir Pak. Dari semua yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika tersebut? Ya, jadi kalau pembelajaran apa yang bisa diambil, ya tentunya cukup banyak yang bisa kita ambil dari sisi positifnya ya pasti ya. Jadi kalau pembelajarannya ya itu tadi, kalau anak ya ada masalah kita selesaikan baik-baik, ada solusi, anak tadi tentu dia lebih fresh ya, lebih senang ya. Tapi kalau anak ada penyelesaian masalahnya tidak selesai, nah ini anak akan proses dia belajar pasti akan terhambat. Jadi kalau ditanya apa tadi pengalamannya ya, Ya, pembelajarannya tadi, jadi
kadang-kadang ada masalah yang memang terlewatkan ada. Nah, itu tadi, jadi kalau diambil dari segi pembelajarannya, artinya setiap kasus memang harus diselesaikan dengan tuntas. Kita tidak melihat kasus itu ringan, sedang dan berat. Pokoknya intinya yang namanya kasus memang harus diselesaikan Pak ya. yang tergantung, yang ada putusan di mana. Jadi apa namanya tuh, anak-anak ini harus diselesaikan semua Diselesaikan kasusnya dengan baik. agar mereka ini bisa kembali kepada kelompoknya dengan Iya. lebih kuat Pak ya, lebih pede. Kita sebagai guru ini kan penyelesaian juga dengan baik. Oke Pak, tepat sekali. Betul sekali Pak ya, luar biasa ilmu yang Bapak bagi dengan kami terkait dilema etika yang ada di sekolah Iya. Pak ya. Jangan bosan Pak berbagi ilmu dengan kami Pak ya. Siap. Selalu Bapak tuh selalu sekedar sehat sharing Pak, saja. seperti itu Pak ya. Selalu sehat, selalu bahagia seperti itu Pak. Dan jangan lupa salam juga untuk keluarga seperti itu. Demikianlah untuk wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Gelumbang, Pak Ardensyah SPD MSI. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan refleksi dari hasil wawancara adalah sebagai berikut.